Sobat Surya Online dan juga Tribun Jatim, kembali lagi bersama saya Akira dan juga di sini ada Coach Ino. Nah, hari ini Akira akan melanjutkan bukan Akira sih, Coach Ino, tapi Coach Ino akan melanjutkan materi dari minggu lalu yang membahas tentang bagaimana sih caranya memaksimalkan hasil, meningkatkan omset dari penjualan bisnis kuliner, tapi untuk yang makanan di masa pandemi dan juga Idul Adha. Nah, untuk minggu ini kita akan lebih fokus ke pengusaha minuman. Nah, apakah pengusaha minuman ini akan lempeng-lempeng saja di masa pandemi dan Idul Adha? Oke. Nah, Coach Ino akan membagikan tips dan triknya. Oke, pemirsa Tribun Jawa Timur dan Surya Online. Seperti biasa kita membagi tips dan trik bagaimana meningkatkan omset bisnis kuliner. Pada saat ini kita membahas momen yang akan kita lalui, yaitu masa Idul Adha. Jadi seperti kita tahu, kita sudah bahas di episode sebelumnya, bagaimana pada saat Idul Adha itu banyak orang males untuk beli makanan di luar karena setiap hari sudah ada daging di rumahnya, masakan daging setiap hari. Jadi bisa-bisa satu bulan itu makan daging terus gitu loh. Kita sudah membahas pada saat pertemuan sebelumnya adalah bagaimana meningkatkan omset untuk bisnis makanan. Anda mungkin punya restoran, punya depot, makanannya bisa yang kekinian atau yang biasa aja, yang makanan ya. Jadi pada saat Idul Adha sampai 1 bulan itu biasanya bisnis makanan itu turun gitu loh. Gimana caranya untuk bisa naik? Kita sudah bahas minggu kemarin. Itu kemarin yang bisnis makanan. Kalau bisnis minuman pada saat Idul Adha sampai 1 bulan itu memang masa-masa panen. Jadi masa-masa rame. Orang setiap hari makan daging, jadi bosen, jadi pingin minum gitu loh. Minum-minuman yang seger-seger gitu loh. Kalau terjadi seperti kayak gitu, kalau Anda pengusaha minuman, mungkin Anda punya kafe, mungkin Anda penjual es krim ya, atau mungkin Anda penjual jus atau es campur atau segala macam. Itu apakah hanya cukup bersyukur dengan masa rame ini atau bahkan bisa lebih rame lagi daripada sebelumnya? Jadi di sini saya memberikan tips dan trik untuk Anda pengusaha minuman pada saat Idul Adha ini 1 bulan ke depannya, apa yang harus Anda lakukan agar penjualan Anda semakin rame, lebih rame daripada biasa-biasanya tahun-tahun kemarin. Di sini kita membahas 3 tips aja. Cuman 3 ya? 3 aja, jangan banyak-banyak gitu loh. Nah, walaupun cuma 3, tapi ini tetap perlu dicatat nih sama teman-teman pemirsa Surya Online dan juga Tribun Jatim di rumah supaya nggak ketinggalan dan nggak kelupaan. Oke, jadi seperti biasa siapkan ya alat tulis. Karena kalau waktu kita mau bahas ini tiba-tiba teman-teman ada ide, nggak lupa gitu loh. Jadi sayang kalau tiba-tiba ada ide ide emas banget. Jadi istilahnya peluang untuk menghasilkan omset ada ide tiba-tiba lupa. Aduh, tadi saya bikin apa ya gitu loh. Jadi tolong siapkan ya alat tulis ya, kayak gitu. Oke, kita membahas ya 3 tips aja. Kita mulai. Pertama, Anda harus memperbaiki atau merubah mindset. Jadi contoh gini, dari mindset aja dirubah, omset bisa naik loh. Contoh, kalau selama ini Anda penjual minuman jus atau es krim umpamanya. Kalau Anda mindsetnya selama ini hanya menjual produk, saya penjual es jus buah atau penjual es krim. Penjualan Anda hanya gitu-gitu aja. Tapi kalau mindsetnya dirubah, Anda sebagai pemberi solusi masalah. Jadi Anda mengedukasikannya, mungkin mengedukasikan itu di sosial media, di Facebook, Instagram, atau segala macam. Anda menjual solusi. Jadi nanti Anda menjualnya, setiap produk Anda, postingan produk Anda yang Anda jual, tidak hanya gambar minuman saja, tapi juga ada tulisan solusi bosan makan daging di rumah, atau mungkin juga membuat lebih segar harimu pada saat ini bulan Idul Adha. Jadi
Kalau umpamanya konsumen melihat kayak gitu, jadi diedukasikan, ini adalah solusi masalah. Dia akan lebih tertarik untuk membeli. Contoh kayak gini, pada saat pandemi daya beli masyarakat turun. Jadi setiap masyarakat akan berpikir berkali-kali kalau ingin jajan makanan atau minuman dalam jumlah yang besar. Kalau umpamanya cuma menjual produk, dia akan tidak royal gitu loh. Tapi kalau mengedukasikan hal itu, dia pikir, iya ya, saya setiap hari makan daging. Ini solusi. Ya udah deh, saya punya keinginan untuk beli setiap hari. Karena mindsetnya adalah menjual solusi, bukan menjual produk gitu loh. Karena diedukasikan hal itu. Jadi Anda mindsetnya harus dirubah dulu selama ini. Tidak hanya menjual produk, tapi menjual solusi gitu loh. Jadi bisa diedukasikan ya dengan desain foto di Instagram atau di Facebook atau di status WhatsApp atau juga di copywritingnya. Jadi istilahnya captionnya ditulis bener-bener cocok banget gitu loh untuk hari yang panas pada saat Idul Adha. Atau kalau maunya yang lebih keren lagi, mungkin Anda bisa membuat video, mungkin bikin video sekalian gitu loh. Jadi istilahnya mereka konsumen tergerak untuk membeli atau bahkan beli lebih banyak seperti kayak gitu. Nomor berapa ya? Nomor 2 ya? Nomor 2. Oke, nomor 2. Tadi sudah mindsetnya dirubah, langsung juga diedukasikan. Dan juga nomor 2, Anda, produk minuman Anda, apapun itu, es krim, atau es jus, atau salad buah, segala macam, Anda harus pada saat Idul Adha ini berusaha untuk bikin porsi yang jumbo. Jumbo itu kalau bisa tidak hanya cuma diminum sekali. Jadi istilahnya kalau beli jus jumbo umpamanya ya, mungkin porsinya lebih banyak, tapi satu kali minum habis gitu loh. Kalau bisa jus jumbo ini porsi jumbo ini bisa dinikmati nggak cuma satu hari, jadi bisa disimpan di kulkas atau di freezer gitu loh. Jadi orang wah saya ada cadangan deh. Jadi kalau waktu malam lagi lapar, jadi makan rendang di rumah. Jadi baru makan rendang di rumah, ada stok jus di kulkas. Jadi nggak capek-capek keluar gitu, tinggal diglek aja gitu loh. Jadi jualnya jangan cuma yang jumbo yang sekitar 1 liter, kalau bisa lebih banyak lagi gitu loh. Jadi bisa disimpan untuk berapa hari gitu loh. Seperti kayak gitu. Oke, waduh. Kalau tadi soal pilihan makanan jumbo atau pilihan yang jumbo-jumbo tadi dari Coach Ino, mungkin saya lebih pilih yang salad ya, karena kita kan udah makan daging nih di rumah, pasti kayak rasanya lemaknya udah nggak kekontrol. Oh gitu ya? Netralisirnya pakai salad, Coach. Oke. Mungkin lebih ke salad sayur kali ya daripada salad buah, kan itu sayurnya kita bisa simpen di kulkas, terus kemudian nanti kalau pengen makan ya udah tinggal dikeluarin terus kasih dressing salad gitu, atau makan itunya doang juga bisa. Jadi selain kita dapat porsi jumbonya tadi, kita juga punya netralisir untuk makan daging. Kita juga mungkin kolesterolnya nggak naik-naik banget kan habis makan daging. Jadi kalau ada stok di rumah salad yang banyak banget gitu, jadi nggak usah setiap hari beli salad gitu loh. Betul. Beli dalam jumlah yang banyak, biasanya juga kalau porsi jumbo itu harganya lebih murah daripada beli yang kecil-kecil tapi banyak gitu loh. Seperti kayak gitu. Jadi gimana pemirsa, Anda kepikiran nggak nih mau bikin produk jumbo yang mana yang mau di-create ada porsi jumbonya? Jadi gimana, ada kepikiran nggak tuh melihat masukan dari kami? Kita sudah ngomong ya, nomor 1 adalah merubah mindset dan mengedukasikannya. Nomor 2 membuat porsi jumbo itu yang bisa dinikmati bukan cuma 1 hari, kalau bisa lebih gitu loh. Semakin banyak semakin bagus. Langsung nomor 3 ya, nomor 3 ini penting ini terjadi khusus pada saat pandemi. Jadi Idul Adha pada saat pandemi.
Jadi beda dengan strategi yang dulu-dulu sebelum pandemi, ini khusus Idul Adha pada saat pandemi. Ini nggak, Mbak Akira lihat nggak itu berita-berita di luar itu, maksudnya tentang pandemi yang lebih menggila lagi, lebih itu gimana tuh? Apa tuh yang dirasakan kalau kayak gitu? Apa yang diinginkan dari Mbak Akira? Otomatis ini ya sistem imun yang lebih kuat lagi ya coach, karena kan kalau lihat yang di berita-berita kan emang versi yang sekarang lebih menakutkan tuh daripada yang lama. Otomatis ya kita mau nggak mau harus menyiapkan imun yang kuat, karena saya sendiri juga kerjanya di lapangan kan. Jadi daripada saya yang harus diam di rumah, lebih baik saya yang memperkuat imun. Oke. Jadi kalau bisa pada saat Idul Adha pandemi ini, teman-teman selain bikin porsi jumbo, kalau bisa juga minuman teman-teman itu ada yang bahan bakunya memang berguna untuk meningkatkan imun tubuh. Nah, itu pasti makin menjual tuh. Jadi istilahnya seperti ini ya, yang banyak vitamin C-nya ya. Mungkin ada jeruk nipis atau mungkin tomat. Dan itu kalau umpamanya ada varian yang ada plus vitamin C-nya yang banyak, itu pasti harganya lebih mahal daripada yang biasa kan. Dan juga seperti nomor ini, strategi nomor 1 tadi, mindsetnya dirubah, menjual solusi, jadi harus diedukasikan. Jadi ada mungkin di tagline-nya ya, di iklannya teman-teman gitu ya, selalu segar saat Idul Adha, juga selalu sehat gitu loh. Selama pandemi. Saat pandemi. Jadi pada saat kali ini ya, varian COVID-19 yang varian Delta ini yang benar-benar menggila ini, orang pingin benar-benar lebih sehat, lebih menjaga tubuh, menjaga daya tahan tubuh gitu loh. Jadi kalau selain menjadi solusi orang yang setiap hari makan daging ya, juga ada solusi agar ini daya tahan tubuh tinggi gitu loh. Apalagi di Surabaya sudah kawasan merah lagi gitu loh, dan juga rumah sakit sudah banyak yang penuh gitu loh, terkena pasien COVID itu, seperti kayak gitu. Oke. Nah, ini kayaknya menarik nih coach. Pasti bisa lah dicoba sama teman-teman bisnis kuliner di rumah karena kalau saya lihat tadi juga nggak susah. Kok nggak susah sih ya? Tapi ya kayaknya emang nggak susah sih coach ya kan, untuk ngasih edukasi ke masyarakat kalau produk ini tuh nggak cuman ya menyegarkan dan lain sebagainya, tapi juga punya manfaat-manfaat lain yang mungkin dibutuhkan sama tubuh selagi masa pandemi dan Idul Adha ini. Iya, betul. Gitu. Jadi teman-teman pada saat melihat video ini, teman-teman masih punya waktu sebelum beberapa hari sebelum Idul Adha itu tiba. Jadi teman-teman sudah harus mempersiapkan mau bikin produk baru apa nih, mau pakai bahan baku baru apa, mungkin gimana cara jualnya, mengedukasikannya gimana. Jadi teman-teman masih punya waktu, jangan sampai telat, karena kalau maunya telat, teman-teman actionnya pada saat sudah Idul Adha sudah selesai, teman-teman momennya hilang, tidak maksimal menghasilkan omset yang besar. Jadi silakan dicoba, mau dipilih salah satu strategi yang tadi dibahas, atau bahkan dicoba semua nggak apa-apa. Jadi agar omset bisnis minuman teman-teman pada saat Idul Adha pandemi ini benar-benar semakin tinggi lagi daripada sebelum-sebelumnya. Seperti kayak gitu. Oke, baik. Nah, itu tadi tips dan trik yang sudah diberikan oleh Coach Ino. Jadi teman-teman yang udah nyatet tinggal dicoba aja di rumah, pasang ide ini pakai cara ini, nggak berhasil pasang ide ini pakai cara ini. Yang penting dilakukan sebelum Idul Adha ya Coach. Iya, dipersiapkan sebelum Idul Adha, jauh-jauh hari. Momen itu tadi. Baik. Nah, itu tadi tips dan trik dari Coach Ino untuk meningkatkan omset bisnis kuliner yang minuman di masa pandemi dan Idul Adha yang sebentar lagi akan kita hadapi. Kalau begitu Akira pamit, Coach Ino juga. Teman-teman tetap semangat ya di rumah dan jaga kesehatan.